Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Desal Sahas dengan NIM B1B121112 Prodi Ilmu Pemerintahan ingin memaparkan materi-materi yang dipelajari selama mata kuliah pengantar ilmu filsafat untuk tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama adalah arti dari filsafat atau filsafat secara keseluruhan. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan. Esensi pengertian filsafat yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, ada upaya untuk melukiskan bagaimana hakikat realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumber daya hakikatnya, keabsahannya, dan nilai-nilainya. Yang keempat, pemikiran kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Selanjutnya, sejarah munculnya filsafat. Filsafat lahir dari proses pergeseran mitos ke logos. Yang pertama, sikap keheranan. Banyak filsaf yang menyatakan bahwa rasa heran manusia mendorong timbulnya filsafat atau timbulnya suatu pemikiran yang akan menjadi sebuah ilmu filsafat. Yang kedua, keheranan menyebabkan manusia berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa demikian, mengapa seperti itu, dan bagaimana, apa yang menjadi faktornya. Yang ketiga, kesangsian. Agustinus Arendi menyatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran. Selanjutnya, manusia merasa heran, kemudian ragu-ragu dengan kemampuan inderanya, di mana kepastian dapat ditemukan. Untuk itulah manusia kemudian berpikir secara mendalam dan komprehensif, termasuk sanksi akan mitos ataupun dongeng. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama jika dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat besar, terutama pada saat menghadapi penderitaan. Dengan kesadaran akan keterbatasannya, manusia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Manusia memiliki rasa kagum pada alam, semesta, dan seisinya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kekaguman tersebut kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta dan apa saja yang ada pada alam semesta tersebut. Bagaimana asal-usulnya? Ia juga berusaha mengetahui dirinya sendiri, mengenai eksistensi, hakikat, dan tujuan hidupnya. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, yang meliputi, ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Material filsafat dibagi menjadi material atau segala sesuatu yang ada atau mungkin ada di alam semesta, masalah hidup, dan masalah manusia. Dan non-material, yaitu meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis seperti pemikiran, konsepsional, spiritual, nilai-nilai, dan lain-lain. Objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat penelitian dengan penyelidikan yang mendalam. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, ada komprehensif, menyeluruh.
Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang sangat luas, tak membatasi diri, dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Mendasar atau radikal, pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang sangat dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial, sampai hakikat sesuatu. Yang ketiga, konseptual. Berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Koheren dan konsisten. Yang keempat adalah koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, dan konsisten artinya tak mengandung kontradiksi. Yang kelima, kritis. Meletakkan sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Yang keenam, sistematis dan metodis. Berpikir secara runtut. Yang ketujuh, bebas. Berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas. Bebas dari prasangka sosial, kepentingan politik, dan lain sebagainya. Manfaat mempelajari filsafat. Filsafat mengajarkan kita untuk lebih berpikir kritis dan mengenal diri sendiri secara totalitas. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta, dan filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Yang selanjutnya adalah tentang ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Pengetahuan adalah penjelasan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, ataupun informasi, dan sebagainya. Pengetahuan biasa atau knowledge atau common sense tidak memandang betul-betul sebab-sebabnya, tidak menyelidiki objek sampai habis, tak bermetode, dan tidak bersistem. Biasanya berdasarkan pada pengalaman dan indrawi. Contohnya, air bisa untuk menyiram bunga, apabila musim kemarau sawah akan kering, dan lain-lain seperti biasanya yang masuk akal. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan adalah mementingkan sebab-sebabnya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya, bermetode, dan bersistem. Ilmu selanjutnya, ilmu pengetahuan. Yang dimaksud ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu, yang akhirnya aktivitas metodis itu menghasilkan pengetahuan ilmiah atau teologi. Ilmu adalah usaha pemahaman manusia mengenai kegiatan, struktur, pembagian, hukum, tentang hal ihwal yang diselidiki melalui penginderaan dan dibuktikan kebenaran melalui riset. Selanjutnya adalah persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Keduanya memiliki metode dan sistem. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai habis-habisan. Dan keduanya juga memberikan pengertian mengenai hubungan atau pertalian yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya atau bagaimana selanjutnya timbul dari hasrat manusia akan kebenaran atau objektivitas, akan pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya akan membahas tentang perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Objek filsafat umum, yaitu segala sesuatu yang ada objek ilmu pengetahuan khusus pada disiplin ilmu, yaitu objek formalnya tidak terpisah-pisah, mendalam, dan mengasas. Objek formalnya terpisah-pisah dan abstrak dengan peninjauan teknis, sedangkan kegunaan ilmu filsafat timbul dari nilainya. Filsafat menentukan tujuan hidup. Nilai ilmu pengetahuan dinilai dari kegunaannya. Ilmu untuk menentukan sarana untuk hidup. Bagaimana pedoman yang harus kita jalankan dalam hidup, filsafat membuat pertanyaan lebih jauh.
dan lebih mendalam berdasarkan eksplisitatis dari apa yang terkandung dari pengalaman realitas sehari-hari. Ilmu pengetahuan bersifat diskursif, menguraikan secara logis pengetahuan yang menemukan pengertian logis. Filsafat membawa kepada suatu materi yang tak dapat dipecahkan dengan sekaligus. Pemecahan suatu problem dapat membawa kepada persoalan-persoalan baru. Filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, mendalam dan mutlak, mengasas, menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat dan yang lebih sekunder. Selanjutnya adalah hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Banyak ahli filsafat yang memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisahkan. Filsafat dan ilmu pengetahuan keduanya menggunakan metode reflective thinking di dalam menghadapi fakta-fakta di dunia baru. Filsafat dan ilmu pengetahuan menunjukkan sikap kritis dan terbuka serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenaran-kebenaran yang ada. Keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Sementara ilmu itu memberikan filsafat sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual serta esensi bagi pemikiran filsafat. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Banyak ahli filsafat yang memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada peran filsafat dan agama. Peran filsafat terhadap agama adalah meluruskan filsafat yang spekulatif kebenaran mutlak yang ada pada agama. Peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Jalinan filsafat, agama, dan ilmu. Yang pertama ada titik persamaan. Sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metodenya masing-masing. Yang kedua, perbedaan ilmu dan filsafat bersumber dari akal dan rasio manusia dalam bentuk pengalaman dan penyelidikan. Sedangkan agama